Halo teman-teman, sekarang kita mau yang lucu-lucu dulu teman-teman ya. Jangan yang terlalu serius terus teman-teman tiap hari ya. Ini yang lucu-lucu aja sekarang ya. Jadi kemarin gue bersidang di pengadilan Jakarta, pengadilan pajak ya. Pengadilan pajak, ini berapa hari yang lalu. Pengadilan pajak. Oh ya betul ya, pengadilan pajak ya. Jadi pengadilan pajak itu kan kita menggugat itu selalu satu orang yang namanya Direktur Jenderal Pajak gitu ya. Sehingga harusnya surat kuasa dari tergugat adalah Direktur Jenderal Pajak memberikan kuasa kepada Mr. A, Mr. B, Mr. C gitu kan. Nah, ini sudah sidang 4 kali ya, sudah sidang 4 kali ternyata masih salah dong. Tiga atau 4 kali gitu ya. Masih salah, masih salah surat kuasa dari tergugat ya. Tetapi bukan hanya salah, tetapi sangat-sangat lucu teman-teman ya. Ini bisa ditertawakan oleh seluruh advokat di Indonesia nih teman-teman ya. Mari kita lihat ya. Di negeri Konoha maksud gue ya. Di Indonesia mah nggak ada ya, pada bagus semua ya. Oke. Jadi Kementerian Keuangan Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, kemudian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Oke, DJP Jakarta Barat. Jadi surat ini pakai kop Kanwil, tetapi yang bikin bukan kepala Kanwil, yang bikin adalah Hadi Susilo, yaitu kepala KPP. Dari sini sudah salah. Oke, kepala KPP tidak boleh bikin surat pakai kopnya Kanwil, dia harus bikin pakai kopnya kepala KPP. Oke. Jabatannya Kepala KPP Cengkareng, kemudian selaku pihak yang menerbitkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Jadi sengketa aku ini adalah untuk surat SPHP. Jadi surat SPHP inilah yang gua gugat, oke, mewakili klien gue. Nah, yang tanda tangan surat kuasa adalah Hadi Susilo. Jadi nggak ngerti juga nih ya, kenapa bisa begitu ya. Jadi kop suratnya sudah salah, kemudian Hadi Susilo selaku pihak penerbit surat SPHP juga salah karena bukan dia yang gugat, dan lebih lucu lagi, dia disebut pemberi kuasa dengan ini memberi kuasa kepada. Memberi kuasa itu kan berarti menugaskan ya, menugaskan kepada satu, Farid Bahtiar, Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat dong. Kok bisa dia menerbitkan surat kuasa atau surat tugas kepada Farid Bahtiar, Kepala Kanwil? Kan kacau ya. Surat dibikin pakai kopnya Kanwil, tetapi yang memberi kuasa adalah Kepala KPP, anak buahnya Kanwil, kepada Kepala Kanwil. Jadi ini dunia terbalik-balik teman-teman ya. Bagaimana mungkin nih DJP yang segitu besar, segitu banyak manusianya, salah bikin surat kuasa, teman-teman ya. Udah salah, nggak ngerti lagi mereka ini ya. Pusing mereka di sidang pengadilan, hahiu heho, nggak ngerti, nggak bisa jawab pertanyaan kita gitu ya. Nah, memberikan kuasa dalam hal begini-begini, begini-begini. Nah, ada materainya. Yang tanda tangan adalah Kepala KPP Pratama Jakarta Cengkareng Hadi Susilo. Kepada siapa? Kepada atasan dia, Farid Bahtial. Kan kampret ini caranya. Ya, sebodoh itu kah orang-orang di DJP saat ini ya? Gue nggak tahu teman-teman ya. Apakah segoblok itu atau sebodoh itu atau setolol itu ya. Para biro hukum di DJP saat ini ya. Minimal lu bikin kop surat pakai kepala KPP gitu loh. Itu aja udah masih bisa kita toleransi gitu ya. Masa kop surat pakai kepala kanwil, tetapi yang tanda tangan bukan kepala kanwil, yang memberi kuasa adalah Hadi Susilo. Ini udah salah. Kemudian yang digugat Direktur Jenderal Pajak, tetapi yang bikin surat kuasa Hadi Susilo, makin blunder. Kemudian Hadi Susilo memberi kuasa kepada atasan dia, kepala kanwil, makin blunder ya. Sebodoh itu ya petugas pajak saat-saat ini gitu ya teman-teman ya. Gimana dengan kita yang diperiksa pajak? Mereka sudah masuk ke pengadilan aja, masih amburadul. Bikin surat kuasa aja berantakan salah. Disuruh revisi, nggak pernah benar-benar nggak bisa beres-beres. Bagaimana dengan orang-orang di kelas bawah yang sedang diperiksa pajak? Semua prosedur dia langgar semuanya, nggak peduli dia. Apapun yang DJP, yang wajib pajak mau ngomong, dia dia buang ke tong sampah, nggak peduli karena dia merasa berkuasa. Dia merasa kami kalau terbitkan SKP 10 miliar lu pasti bayar. Kalau lu nggak mau bayar lu masuk ke pengadilan. Silakan ke keberatan plus 30% gitu ya. Segitu tololnya nih orang-orang zaman sekarang ya, petugas pajak zaman sekarang ya. Tapi di negeri Konoha teman-teman ya. Di Indonesia mah nggak ada yang tolol ya. Gitu loh. Bisa bikin surat kuasa dari anak buah menugaskan bosnya untuk beracara di pengadilan. Kan nggak masuk akal, nggak masuk logika. Ini gimana gitu ya. Udah gitu nggak muncul lagi si Faridnya di pengadilan gitu ya. Aduh. Itulah teman-teman ya.
Dunia persilatan di pengadilan pajak memang semakin kacau, semakin gila, semakin rusak, semakin error saat saat ini ya. Ya mau gimana lagi teman-teman ya. Kita masih menunggu ya. Ini masih sidang, mungkin minggu depan kita akan bersidang lagi dan kita akan lihat bagaimana mereka memperbaiki surat kuasa. Padahal surat kuasa itu sangat-sangat simpel ya. Surat kuasa itu dari Direktur Jenderal Pajak kepada ABC, selesai gitu ya. Pakai kop siapa? Pakai kop Direktorat Jenderal Pajak, selesai urusannya. Gitu teman-teman ya. Silakan Anda berkomentar deh. Lu komentar gimana tanggapan lu terhadap surat kuasa ini. Oke, sampai jumpa. Semoga terbantu.